Bahasa Islam, bahasa Asmaul Husna selalu mewarnai awal kita untuk mengkaji pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita buka sama-sama masjid ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyi wa ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin ba'du. Jamaah Masjid Subuh Istiqomah rahimakumullah, baik yang di serambi masjid juga yang ada di seberang di online pada pagi hari ini, semoga selalu dirahmati Allah, rahmat Allah dan sehat walafiat jiwa raga kita, sehingga masih diberi kenikmatan untuk bersama-sama bersilaturahmi dan juga mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis. Dan pada kesempatan pagi ini acara selingan setelah tafsir 3 kali akan diisi oleh Ustadz Dr. Haji Tukiman dengan mengambil judul Islam Agama Rahmatan lil Alamin. Bagi Bapak Ibu yang ada di seberang mungkin kurang jelas, nanti bisa membaca atau membaca dari teks yang ada di PowerPoint. Dan untuk yang ada di masjid, kita lebih jelas mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Dr. Haji Tukiman. Untuk meningkat waktu kami silakan, karena ada forum tanya jawab, kira-kira presentasi 15 menit cukup. Ya, 15 menit cukup ya. Yang banyak ini pertanyaan karena kajian, bukan pengajian tapi kajian. Demikian waktu kami persilakan Pak Ustadz Haji Tukiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah la haula wala quwwata illa billah. Nama saya Tukiman, ya, yang belum kenal. Lulusan IKIP tahun 80. Kalau mau lihat ijazah saya bisa. Tidak saya angel-angel, ijazah saya ada. Lulusan IKIP 80, jurusan ekonomi, bukan jurusan agama. Jadi kalau saya ngaji biasanya dicap. Kemarin Pak Ridwan ngecap saya teroris. Ya. Pak Slamet Daimun mengecap saya, wah Islamnya keras ya. Nah, sekarang labelnya apa? Silahkan saudara makan label. Memang begitu itu. Ya. Biasanya asli. Ya. Terima kasih. Jadi saya akan mengambil surat Al-Anbiya 107 itu. Saudara bisa bawa Quran, ini Quran saya bawa dari Quran Mekah. Yang judulnya adalah, di dalam itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Ayat ini jelas ya, informasi dari Allah tegas ya. Sekarang apa yang terdapat di dalam masyarakat orang-orang itu, ini hanya panduan ya, pointer, bukan narasinya di saya bicara, ini pointer saja. Nanti orang memahami ini sesat kalau tidak diterangkan. Ya, ini pointer. Yang pertama adalah perilaku latah manusia ketika melihat fenomena alam, fenomena kejadian di masyarakat, dia mengatakan mudah sekali Islam itu kan rahmatan lil alamin. Mudah sekali. Apakah seperti itu? Ya, kita lihat ketika kita melihat penjual miras, yusben. Asal kita tidak minum. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Ketika kita melihat peminum do mabuk, yusben. Latah. Kita kan rahmatan lil alamin asal keluarga kita tidak minum. Ini manusia yang tidak mengerti dengan rahmatan lil alamin. Gampang kan? Ketika selamat hari raya agama, semuanya orang saling mengucapkan. Ada satu desa di Kabupaten Semarang ini, saya lupa namanya. Di situ heterogen. Ketika ada Waisak, semua orang Islam mengucapkan selamat. Ketika Natal, semua orang Islam mengucapkan selamat. Kalau kita ditanya,
Islam itu kan rahmatan lil alam. Enak kan? Apakah seperti itu? Ya. Ketika ada TBC, ada tahayul, ada bid'ah, ada khurafat, ketika kira pusaka itu saya pernah tanya, kok melu napa toh? Islam itu kan rahmatan lil alam, yo wis ben kira pusaka. Ini TBC. Ini akidah. Ketika ada moderasi agama, ya, kita kan harus menerima pluralisme. Orang mengatakan Islam itu kan rahmatan lil alamin. Pluralisme ya harus kita terima. Tapi dia tidak tahu apa itu pluralisme. Yang menganggap agama itu sama. Ya, berarti kalau kita menganggap Islam rahmatan lil alamin, agama sama, akidah kita sudah mulai mencari. Nah, nanti cap apa yang diberikan kepada saya. Ini sebuah realita di masyarakat. Nah, kita orang yang kajian, kita kaji rahmatan lil alamin ini. Apakah seperti itu atau tidak? Ini kita kaji. Ya, oleh sebab itu kita akan kupas tuntas ayat 167 ini. Yang pertama kita lihat faktor. Ketika rahmatan lil alamin gitu. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, ada 3 faktor. Yang pertama adalah Tuhan, Allah. Yang kedua adalah duta. Yang ketiga adalah tujuan. Rasional ini kajian. Ya. Allah yang pertama, Allah itu siapa? Apakah Allah itu ada? Allah itu ada. Ya, ada beberapa teori tentang ini. Yang pertama adalah teori tai unta, kotoran unta. Ketika Rasulullah tanya kepada orang Badui, wahai Badui, kamu ngerti Allah? Tahu ya Rasul? Ini di dalam Sirah Nabawiyah, saudara bisa baca. Gimana tahu Allah? Saya melihat tai unta. Lu melihat tai unta kok tahu Allah? Ya tak turuti, terus ada tapaknya, ada untanya. Logika kita nalar. Orang Batu yang bodoh itu tahu Allah. Yang mengutus itu. Yang kedua itu Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya mengatakan Allah itu ada. Di mana ya Imam? Di hati seorang mukmin. Di hati tiap-tiap orang mukmin itu ada Allah. Di hatinya Pak Daimun ada Allah. Ya orang kafir ya tidak ada Allah itu. Ini di mana Allah? Ada kausa prima. Kausa prima itu adalah hukum sebab akibat yang tidak ada penyebabnya, yang oleh ulama tradisional sudah dikenakan di dalam 20 sifat Allah itu. Yang sering kita kalau subuh saya dulu pujian, Allah wujud kita bako. Pujian subuh seperti itu. Itu sifat wujud kausa prima. Allah itu ada. Ya, walaupun Karl Marx mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, Karl Marx mengatakan bahwa kausalitas sebab akibat yang ada penyebabnya. Allah itu ada karena ada umat Islam, karena ada umat Islam, sehingga umat Islam ada baru Allah diciptakan Allah. Jadi manusia ada dulu baru diciptakan Tuhan. Itu Karl Marx, komunis. Sifat-sifat komunis itu adalah pembohong. Kalau saudara masuk Al-Kadzab, ya komunis. Saya Al-Kadzab, ya komunis. Ini Allah. Allah ada. Jadi tidak ada dengan sendirinya. Ya. Itu. Yang berikutnya adalah siapa yang diutus? Rasul. Tak. Diutuskan apa? Suruh apa? Membawa apa? Itu sudah pertanyaan. Ya. Yang diutus membawa apa? Quran. Rasul dibekali Quran untuk apa? Quran untuk apa? Apa untuk tahlilan? Atau untuk kirim orang mati? Atau untuk larukan di laut? Quran untuk apa? Ini kajian itu. Maka Quran untuk Rasul adalah aplikasi, diterapkan di dalam kehidupan. Quran ada bekal. Bagi Rasul, Quran adalah hukum positif, dipakai betul di dalam kehidupan. Umat Islam, Quran ditandai di lemari.
Quran, oh ini malam Jumat dibaca, dikirim ke wong mati. Quran untuk perlombaan, tidak diaplikasikan di dalam kehidupan. Ini realita rahmatan lil alamin. Jadi aplikasi Quran yang paling bagus adalah komprehensif. Komprehensif itu totalitas. Totalitas itu kafah. Kafah itu udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu di dalam Islam secara kafah. Quran sebagai komprehensif dipakai di dalam kehidupan. Ini pragmatikal seperti itu? Tidak. Jarang sekali. Ya, banyak mereka. Biasanya umat Islam memakai aplikasinya Quran secara parsial. Hanya satu. Zakat tok, sholat tok, haji saja lainnya. Apakah seperti itu Rasul? Ketika kita mengambil satu ayat Quran tidak sesuai dengan Rasul, dipertanyakan akidah kita. Ini realitas. Enggak. Jadi apakah kita? Yang berikutnya adalah ini paduannya bisa lihat. Tujuannya apa? Bama arsalnaka itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah rahmatan lil alamin. Tidak mudah. Rahmatan lil alamin apa? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, rahmat itu mengandung unsur belas kasih, karunia, dan berkah. Saya mendapat rahmat, berarti saya mendapat berkah. Saya mendapat rahmat, berarti saya mendapat belas kasih dari Allah. Ya, saya mendapat rahmat, berarti saya mendapat karunia Allah. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saudara nanti buka di kamus, apakah betul ada di rumah ini. Yang berikutnya adalah pengertian rahmat dalam arti syariat dan hakikah. Yang pertama adalah jaminan kesejahteraan. Ketika Islam diterapkan secara kafah, maka umat Islam akan jaminan kesejahteraan dan masa depan. Kata Mahfud MD, kalau Freeport itu dikelola dengan bagus, maka setiap orang Indonesia akan menerima 20 juta. Kalau Islam diterapkan jadi itu. Kawan saya pernah menghitung APBN itu surplus secara syariah. Ya. Tapi realita karena Islam tidak dijalankan secara kafah, sehingga banyak mereka yang tidak bisa menerima karunia Allah ini di belahan bumi yang makmur ini. Jadi jaminan kesejahteraan kalau Islam dijalankan kafah itu jelas itu. Jaminan keamanan, ada wamil, jihad itu wamil. Kita kan tidak kita pilih aja jihad itu bahaya, jihad itu ekstrim. Ya. Orang Islam sudah mengkonsumsi apa jualannya George Bush, mudah sekali. George Bush kan menjual itu ekstremis, radikalisme. Orang Islam membeli dengan bangganya mengatakan kawannya sendiri ekstremis, radikalis, teroris. Itu jualannya George Bush. Jualannya orang-orang kafir. Nah kita membawa seperti itu. Jadi keamanan wafil potong tangan, rajam. Jaminan kehidupan kisos. Orang yang membunuh dibunuh harus itu. Saya melihat Masjid Kisos itu setiap hari Jumat ya. Mereka dikisos di situ, dipenggal kepalanya. Kebetulan waktu sana saya tidak ada itu dititani. Bagaimana cara menggal? Jadi penggal. Orang kafir mengatakan wah itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Saya akan berikan contoh bagaimana Islam melindungi hak asasi manusia, sehingga Islam melindungi semua kehidupan manusia. Ada satu contoh, seorang membunuh 5 orang sekaligus, satu keluarga dibunuh 5 orang, mati semua. Syariah menegaskan membunuh orang adalah hukumnya kisos atau dimaafkan dengan bayar diat, membayar denda 100 unta, 40 diantaranya adalah hamil. Berat kan 100 unta yang baik-baik. Tapi ketika disidangkan di Indonesia,
Menurut syariat Islam yang nuntut adalah mereka yang dirugikan, kurban itu keluarga. Tapi di Indonesia syariat itu tidak berlaku. Siapa yang nuntut? Jaksa. Akhirnya jaksa nuntut hukuman 20 tahun atau hukuman mati karena 5 orang. Tetapi setelah disidangkan ternyata si pembunuh itu dia kondisi mabuk. Maka hukumannya menjadi 5 tahun karena kondisi mabuk. Gimana menurut saudara ketika saudara dirugikan? Ini tidak diterapkan karena orang takut kisos. Contoh lagi, rahmatan lil alamin ini orang tidak akan berani membunuh. Di Indonesia banyak orang membunuh tunda sekali, jambret, bacok, mati. Karena tidak diterapkan. Orang yang akan melakukan dituduh teroris itu, dituduh ekstremis itu. Contoh lagi, pencuri, koruptor. Di zaman Islam 2 juta itu sudah masuk nisab. Ya, 1/4 dinar, potong tangan. Perlindungan, ada orang korupsi 2 juta di sana sudah dipotong tangannya. Ketika orang dipotong tangannya, orang tidak akan berani korupsi. Takut. Sekarang korupsi 300 triliun saja potong rambut. Ketika orang menegakkan seperti itu, wah kamu ekstremis itu kamu. Ini perlindungan. Saudara-saudara tidak. Ketika ada orang diranjam, dia takut. Wah nanti kalau diranjam, wah itu bertentangan dengan manusia itu. Tidak ada perzinahan. Di Indonesia, di pesantren ada perzinahan, di balik pesantren itu. Di pesantren ada korupsi. Mereka tidak ngerti rahmatal lil alamin. Jadi kalau rahmatal lil alamin itu diterapkan bagus, Quran secara kafah diterapkan bagus, itu rahmatal lil alamin. Ranjang, ngeri kan? Bagaimana orang mau korupsi, harga tangan berapa? Korupsi 1 miliar paling dia menjadi 6 tahun. Tapi kalau Islam kan orang yuton ada dia dipotong tangannya. Tidak berani dia. Ketika orang mau Jumatan utangannya kok tinggal 1. Utangannya kok silang, itu koruptor. Orang tidak akan dan itu di muka umum dilaksanakan. Ini loh koruptor, ini loh rajam, di muka umum. Ada efek jerah. Orang tidak berani menerapkan Quran. Orang yang bicara Quran nanti Pak Rifan mengatakan Pak Tukiman keras itu agamanya. Ini kajian. Kajian adalah pola pikir yang itu. Kajian itu mencerdaskan. Kajian itu bukan dagelan. Realita. Yang berikutnya adalah perlindungan umum ya. Ketika Al-Quran secara kafah diterapkan sebagai hukum publik, perlindungan umum maupun perlindungan privat itu ada. Mereka ada. Bagaimana kalau nanti orang Kristen, bagaimana orang kafir dilindungi, orang Kristen dilindungi. Apalagi kafir yang terikat dengan perjanjian. Orang Kristen dilindungi dalam beribadah dalam keluarga. Tapi kalau nyolong, ya dia potong. Ini akan enak sekali. Tapi kan sulit. Nanti ada jamaah kita yang mengatakan Pak Tukiman pengen mendirikan negara Islam. Itu cap-cap seperti itu banyak. Ini kajian Al-Quran harus kita kaji sebagai way of life, sebagai pandangan hidup yang harus diterapkan di dalam kehidupan. Kita nanti akan ditanya di akhirat, mengapa kamu tidak menerapkan Al-Quran? Mengapa kamu tidak bermuamalah sesanatnya sampai pada Rasul? Saya moderasi ya Allah, nggak ada alasan itu. Ini realita. Sekarang kegagalan Islam rahmatal lil alamin. Rahmatal lil alamin bisa gagal. Karena apa? Pertama mereka tidak tahu. Tidak kajiannya dagelan sehingga orangnya banyak tertawa tapi tidak tahu. Nah, kajian-kajian seperti ini adalah kajian mencerdaskan dan menimbulkan perubahan-perubahan di dalam kehidupan. Coba saudara buka ayat An-Nisa ayat 150. Ya, saya akan buka An-Nisa 150. Itu. Jadi di dalam ini tegas dikatakan itu An-Nisa itu.
Ini saya baca, saudara bisa buka. Ini Quran dari Arab. Wa yaquluna, orang-orang kafir ngomong, nu'minu ba'di wa naqulu bi ba'di. Orang-orang kafir ngomong, saya beriman sebagian Al-Quran dan saya tidak beriman sebagian Al-Quran. Kalau orang Islam hanya mengambil satu Al-Quran, satu ayat Al-Quran sedangkan lain dilupakan, ditiadakan, maka dia kategori kafir menurut ayat An-Nisa 150. Kita bagaimana? Aku mengambil hajinya saja yang gampang, aku mengambil zakatnya saja yang gampang, aku mengambil sholatnya saja gampang, aku mengambil, ya, saya tidak mengambil jihadnya, saya tidak mengambil khilafahnya. Kita kena ayat 150. Jangan dikira Al-Quran itu kalau dikaji, diterapkan kepada diri kita, kita akan kena dan kita introspeksi waktu kena ya. Padahal nanti kita dipertanggungjawabkan dengan Allah. Dalam Al-Kahfi, wa man kana yarju liqa'i rabbih, ya, barang siapa ingin ketemu dengan Allah, ya, fal ya'mal amal sholihan, dan beramal soleh dan beribadah tanpa musyrik gitu. Tanpa kekafiran. Kita mengambil hanya beberapa ayat Al-Quran sedangkan lainnya ditinggalkan. Kita tidak masuk di dalam Ka'bah. Itu An-Nisa 150. Jadi seorang muslim, apalagi kita seperti yang sudah senja seperti saya, takut bagaimana saya menghadap Allah, saya hanya mengambil ayat Al-Quran yang seperti ini saja. Yang berikutnya Al-Maidah 44. Kalau saudara baca ini Al-Maidah 44 atau kafir, bukan itu. Narasinya saya terangkan. Wa man yahkum bima anzalallahu wa ulaika kafiru. Barang siapa yang mengambil hukum selain hukum yang diturunkan Allah, maka dia kafir. Awake dhewe jadi nyotek. Realita. Yang berikutnya zalim, sama ini. Wa man yahkum bima anzalallahu wa ulaika zalimun. Barang siapa kita mengambil hukum selain hukum yang diturunkan Allah, kita adalah zalim. Zalim atau tidak kita? Yang berikutnya fasik. Wa man yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul fasikun. Barang siapa mengambil hukum selain hukum Allah, maka kita fasik, Islamnya rusak. Ini Quran. Ketika Quran disampaikan, wah Quran ngajinya kok gitu ya, ngajinya jadi enak kok, guyon gitu. Itu ngaji yang bedakan, kajian yang mencerdaskan dan kajian yang dagelan. Ini Quran. Oleh sebab itu kajian yang disampaikan dengan Pak Bambang ini, ya, itu bagus. Kajian per ayat per ayat. Kami kalau kaji ya per ayat per ayat, sehingga kita mampu umat Islam yang banyak ini, yang 87% ini ada auranya. Ada auranya, sehingga negara ini negara yang beraura muslim. Bukan auranya kubu papa. Ini sebuah realita. Jadi ayat-ayat Al-Quran kalau kita kaji, kita akan tahu persis dan kita bertanggung jawab. Salah satu yang terakhir adalah Quran ini akan mendampingi kita di alam kubur. Ada kata-kata mengatakan, barang siapa yang baca Quran, maka Quran akan mendampingi kita di alam kubur. Ketika nanti kita di kuburan, kita kan sekarang terlena di dalam surat Al-Takasur itu, Alhaakumut Takasur. Kamu bermegah-megahan, kamu ugal-ugalan hidup di dunia, hatta ta'iyyahu kaqqawli, sehingga kamu lupakan masuk kubur, megah-megahan. Kamu tidak kaji Quran, kamu hanya bermegah-megahan dan dagelan saja, sehingga kamu jadi di kubur nanti akan ada pendamping. Pendamping kita pertama akan datang adalah orang yang bagus. Ya, saya datang kepadamu, wahai Tukiman, kamu siapa? Saya adalah Quran. Lu kok bagus? Karena Quran tidak pernah kamu kaji, kamu terapkan di lemari. Datang orang yang lusuh,
Yang lusuh. Kamu siapa? Saya ada Quran bagaimana? Ada apa Quran? Kamu kok lusuh? Nah Quran yang setiap saat kamu bolak-balik menjadi lusuh. Di Qurannya lusuh ada kadang-kadang. Ada Quran yang dicoret-coret. Saya coret-coret Quran itu ketika kami Ustaz, boleh saya mencoret Quran? Boleh asal hurufnya tidak berubah. Quran akan jadi syafaat kita di hadapan Allah di alam kubur. Dikaji, kalau Quran tidak dikaji, Islam tinggal namanya. Islam campur baur yang tidak ada dalam kehidupan. Ya, hidup ini seperti apa yang disampaikan Ustadz kemarin, hidup ini hanya sebentar. Hidup ini adalah perjalanan yang akan nanti kita pulang. Begitu. Kelihatannya yang terakhir kali adalah ada seorang yang namanya Qais. Dia menghadap Rasulullah. Ya Rasul, ada apa? Saya mau pulang, mohon dibersihkan. Bagaimana membersihkan? Aku zina ya Rasul. Saya mau pulang mau bersih ya Rasul. Siapa saksinya? Tidak ada saksinya ya Rasul. Dia tidak berani. Ya Rasul, saya bunuh diranjang ya Rasul. Rasul meranjamnya karena dia ingin pulang dalam kondisi yang bersih. Banyak manusia yang pulang dalam kondisi yang bersih. Banyak manusia yang pulang dalam kondisi yang kotor. Banyak manusia yang pulang sudah memahami Quran dan diaplikasikan dalam kehidupannya. Banyak manusia yang pulang dengan tidak mengaplikasikan Quran di dalam kehidupannya. Quran hanya dibaca dan pernah tidak dibaca, diterapkan. Tapi dia adalah mengaku Islam. Kita ada di mana? Introspeksi, kita ada di mana? Kalau kita ada di yang benar-benar kafah, maka seperti apa yang dikatakan Imam Bukhari, seorang sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah bisa ketemu dengan Allah? Bisa. Apakah kamu melihat bulan purnama? Melihat. Pada waktu kamu bisa melihat bulan? Bisa. Nanti kamu akan seperti itu, kamu bisa melihat Allah, melihat bulan purnama. Ketika Waktu habis, ya, ketika Islam sudah kita pegang teguh Quran secara kawan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waktunya terbatas. Saya udah tua, jadi kadang-kadang ngomongnya tekan didi ketahuan. Kalau tidak diingatkan mesti akan babasem. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu mic-nya.